Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan kedua PJJ mata kuliah Ergonomi dan Penanganan Material. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada di masa pandemi seperti ini. Setelah pertemuan lalu, saya berbicara tentang kontrak perkuliahan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi pengantar ergonomi dan penanganan material. Ya. Baiklah, kita mulai dengan sejarah ergonomi. Jadi ergonomi bukanlah konsep baru. Ya, ergonomi dimulai ketika manusia pertama kali mulai menggunakan alat untuk menyelesaikan tugas yang tidak dapat mereka lakukan dengan tangan kosong. Ya. Jadi mereka mempraktikkan ergonomi. Ya, saat mereka menyempurnakan alat tersebut agar berfungsi lebih baik gitu ya. Jadi mereka mempraktikkan ergonomi ya. Nah, pada zaman dulu manusia masih hidup dalam lingkungan alam yang masih sangat asli, di mana kehidupan manusia itu sangat tergantung pada kegiatan dan kreativitas tangannya ya. Jadi alat-alat, perlengkapan gitu ya, perkakas atau rumah-rumah sederhana itu dibuat hanya sekedar untuk mengurangi ganasnya alam pada saat itu. Nah, selanjutnya perubahan waktu ya, walaupun terjadi secara perlahan, tapi telah merubah gaya hidup manusia dari keadaan primitif menjadi manusia yang berbudaya ya, dengan berbagai macam tantangan dan tuntutan seperti itu ya. Nah, pada awal tahun 1900 itu kegiatan produksi itu di industri itu masih sebagian besar tergantung pada power gitu ya, atau motion manusia gitu ya, dan konsep-konsep ergonomi itu sedang dikembangkan untuk memperbaiki produktivitas pekerja ya. Jadi ada juga ya berbagai jenis desain cangkul ya, di Indonesia gitu yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam ya. Jadi perkembangan zaman pun dari yang custom made gitu ya, yang sesuai pesanan menjadi mass production gitu ya. Nah, untuk cangkul pun sampai hari ini Indonesia ada SNI-nya ya. Jadi SNI cangkul itu ada gitu ya, nomor berapa gitu, tahunnya itu 1989 gitu ya. Nah, perubahan pada alat-alat sederhana ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk selalu mencari cara guna memudahkan kehidupannya. Ya, banyak lagi perbuatan manusia yang serupa dengan ini ya, dari abad ke abad gitu ya. Namun hal itu berlangsung secara apa adanya ya, tidak teratur dan tidak terarah ya, bahkan kadang terjadi secara kebetulan saja seperti itu ya. Nah, tahun 1713 ya, Bernardino Ramazzini mendokumentasikan hubungan antara pekerjaan dengan cedera muskuloskeletal ya. Dia mengamati postur tubuh pada saat bekerja sebagai bagian dari masalah kesehatan ya. Nah, mata kuliah ergonomi dan pengendalian material ini juga mencakup pengetahuan dan penguasaan dasar faktor bahaya potensial ergonomi dan evaluasi untuk keselamatan sesuai dengan kaidah-kaidah ergonomi ya. Nah, kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon ya, kerja, dan nomos ya, atau hukum alam, aturan gitu ya. Jadi istilah ergonomi itu pertama kali dipakai oleh Profesor Morel sebagai judul bukunya pada tahun 1949 di Inggris gitu ya. Nah, di beberapa negara ergonomi dikenal dengan beberapa nama ya, seperti bioteknologi di negara-negara Skandinavia dan human engineering atau human factor engineering di negara Amerika Serikat ya. Tapi tetap sama ya, mencakup pengetahuan dan penguasaan dasar faktor bahaya potensial ergonomi dan evaluasi untuk keselamatan sesuai dengan kaidah-kaidah ergonomi ya. Nah, ergonomi adalah cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat
kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja, sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem ini dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan efektif, aman, dan nyaman, gitu ya. Jadi pengertian ini kemudian diterjemahkan dalam slogan fitting the task to the man atau fitting the job to the workers, gitu ya. Nah, fokus utama ergonomi mempertimbangkan manusia dalam perancangan benda, gitu ya, prosedur kerja dan lingkungan kerja. Ya, jadi tujuan ilmu ergonomi adalah meningkatkan efektivitas hasil hubungan sistem manusia dan mesin dengan mempertahankan unsur kenyamanan dan kesehatan kerja yang sebaik mungkin. Ya. Nah, melihat gambar ini, keilmuan ergonomi adalah aplikasi sistematik dari data karakteristik manusia, ya, atau kemampuan dan keterbatasan, ya, terhadap desain dan prosedur atau peralatan kerja. Ya, jadi dalam merancang suatu pekerjaan itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi kelebihan dan keterbatasan manusia sebagai pelaku kerja. Ya, maka sebagai suatu prinsip human centered design, gitu ya. Jadi ergonomi ini harus mampu menjembatani hubungan antara manusia, artinya si pekerja, dengan semua komponen yang berhubungan dengan pekerjaannya, ya, peralatan kerja, ya, di lingkungan, gitu ya. Nah, secara garis besar ergonomi ditujukan bagi perancangan suatu sistem kerja yang memenuhi kriteria IASNE, ya, IASNE, gitu ya. Jadi efektif, yang berarti hubungan tujuan kegiatan kerja dapat tercapai. Kemudian aman, yang berarti bahwa keselamatan pekerja itu terjamin. Ya, sehat, yang berarti bahwa kesehatan pekerja selama bekerja terjamin. Kemudian juga nyaman, ya. Jadi berarti bahwa kenyamanan pekerja dapat terjamin. Dan efisien, yang berarti bahwa pekerjaan dapat dilakukan secara efisien, gitu ya. Tujuan kerja tercapai dengan usaha kerja yang optimal atau tidak berlebihan, ya. Kemudian Sanders dan McCormick, tujuan ergonomi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu untuk pengusaha atau pemberi kerja, ya, perusahaan. Penerapan ergonomi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi para pekerjanya, sehingga dapat mengurangi pengeluaran perusahaan dalam biaya penanggulangan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, kemudian bagi pekerja sendiri, penerapan ergonomi dapat menjamin keoptimalan kesehatan dan keselamatan kerjanya, ya, memudahkan penggunaan peralatan kerja, meningkatkan kenyamanan dan bekerja, dan meningkatkan kepuasan kerja, ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ya, jadi para ergonomis itu menerapkan ergonomi dalam 3 langkah berikut, ya, yaitu menciptakan kondisi kerja yang tolerable, ya, dapat ditoleransi. Ya, dalam tahap ini, pada kondisi kerja diketahui tidak ada efek yang dapat membahayakan hidup dan kesehatan manusia. Kemudian acceptable, gitu ya, artinya dapat diterima. Ya, pada tahap ini, semua orang yang terlibat dalam kondisi ini setuju secara sukarela untuk bekerja, ya, berdasarkan pengetahuan ilmiah saat itu, serta pada keadaan sosial, teknologi, dan organisasi yang berlaku. Dan optimal, ya, pada tahap ini kondisi kerja sudah disesuaikan dengan ciri-ciri manusia, kemampuan dan keinginan fisik, mental, dan sosial yang dapat tercapai bagi sebagian besar orang, ya. Nah, dari beberapa bidang yang dikaji dalam ergonomi itu ada 4 pilar utama yang menyusun ergonomi, yaitu antropometri, fisiologi kerja, biomekanika kerja, dan psikologi kerja. Ya. Nah, antropometri itu keilmuan ergonomi yang mempelajari ukuran dan bentuk tubuh manusia. Ya. Kemudian fisiologi kerja. Ini artinya keilmuan ergonomi yang mempelajari reaksi tubuh, ya, reaksi tubuh selama bekerja, khususnya mengenai energi yang dikeluarkan. Kemudian biomekanika kerja, ini adalah ilmu ergonomi yang mempelajari gaya, momen, kecepatan, gitu ya, kekuatan, gitu ya, keterbatasan, gitu ya, ketika seseorang itu bekerja.
Kemudian psikologi kerja, ini keilmuan ergonomi yang mempelajari masalah-masalah kejiwaan yang dijumpai pada tempat kerja, ya, yang menyangkut dengan faktor-faktor diri atau sifat-sifat manusia, ya. Nah, konsep keseimbangan ergonomi, ya, work capacity, ini terkait personal capacity, gitu ya, psychological capacity, kemudian biomechanical capacity, ya, kemudian ada task demand, gitu ya, menyangkut material karakteristik, gitu ya, atau workplace karakteristik, ya, organization karakteristik, ya, kemudian environmental karakteristik, ya, kemudian terakhir memang performance, gitu ya. Nah, ini ditentukan oleh kapasitas kerja atau kemampuan kerja dan tuntutan tugas. Jika tuntutan tugasnya lebih besar daripada kemampuan kerja, maka akan overstress, ya, discomfort, lelah, cedera, celaka, gitu ya, sampai sakit, gitu ya. Pokoknya yang menyebabkan produktivitas menurun. Nah, tapi kalau tuntutan tugasnya juga kecil atau kurang dari kemampuan kerja, maka akan membuat under stress, ya, bosan, lesu, tidak produktif, gitu ya. Jadi harapannya adalah antara tuntutan tugas dan kemampuan itu sama, ya, sehingga performanya itu menjadi optimal, ya. Nah, sistem manusia, jadi keseimbangan ergonomi ini sangat ditentukan oleh manusia sebagai sistem yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, ya. Subsistem pernafasan, ya, pencernaan, peredaran darah, penginderaan, kerangka otot dan saraf, subsistem mata, telinga, hidung, lidah, kulit, jantung, paru, ya. Nah, yang penting juga adalah sistem indera manusia, ya. Kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem indera itu dalam menghadapi sistem kerja yang nanti akan dibuat, ya. Kemudian faktor internal, ya, ada faktor somatis, ya, jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, status gizi, ya, kemudian ada faktor psikis, ya, kepercayaan, motivasi, keinginan, kepuasan, dan lain sebagainya. Nah, jenis kelamin ini berpengaruh dikarenakan perempuan dalam melakukan pekerjaan itu dia memerlukan ketelitian dan keturunan yang lebih bagus dibandingkan laki-laki, gitu ya. Kalau laki-laki itu biasanya lebih mengandalkan kekuatan secara fisik, ya, di samping juga melakukan aktivitas secara sehari-hari, gitu ya, dengan pembakaran metabolisme yang tinggi, gitu ya. Nah, perempuan lebih banyak duduk, gitu ya, diam, menulis daripada melakukan aktivitas yang mengeluarkan tenaga berlebih. Ya. Kemudian secara fisiologis kemampuan otot laki-laki itu lebih kuat dibandingkan kemampuan otot perempuan. Ya. Nah, ini beberapa ahli berbeda pendapat mengenai pengaruh perbedaan jenis kelamin dengan keluhan muskuloskeletal. Akan tetapi pada beberapa penelitian itu mendapatkan bahwa jenis kelamin itu menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap risiko keluhan otot, gitu ya. Nah, hormon perempuan juga mengakibatkan fisik perempuan itu lebih halus, ya. Jadi pertumbuhan kelengkapan tubuh perempuan serta adanya jaringan lipid di bagian-bagian tubuh yang tak dimiliki oleh laki-laki, ya. Nah, umur yang produktif itu juga mempengaruhi dalam proses bekerja. Semakin tua umur, maka semakin tinggi juga risiko terjadi keluhan otot, ya. Kemudian faktor psikis ini juga jelas mempunyai pengaruh. Nanti akan ada perasaan lelah, gitu ya, karena efek kumulatif dari intensitas dan durasi kerja fisik dan mental, gitu ya. Bisa saja nanti monotoni, gitu ya, pencahayaan, kebisingan, iklim kerja, tanggung jawab, gitu ya, kecemasan, kayak gitu ya, dan konflik, gitu, penyakit, gitu ya, keluhan sakit, gizi kurang, gitu ya. Nah, berbagai kombinasi sebagai penyebab terjadinya kelelahan tersebut itu ada di dalam kehidupan setiap harinya, ya. Dan waktu pemulihan itu sangat dibutuhkan untuk menghilangkan berbagai penyebab
kelelahan, ya. Nanti di kuliah stres kerja kita akan bahas lebih dalam, gitu ya. Kemudian faktor eksternal, ya. Jadi jenis pekerjaan itu menuntut keterampilan kerja, ya. Penempatan yang tepat, gitu ya. Penempatan yang tepat gitu pada tenaga kerja meliputi kecocokan, gitu ya, kecocokan pengalaman dan keterampilan pekerja tersebut, ya. Kemudian peralatan bahan baku, ya, proses produksi, gitu ya, pembagian jam kerja dan istirahat. Lingkungan kerja juga sama. Nah, untuk lingkungan kerja ini dibagi menjadi lingkungan fisik, sosial, dan psikologis. Nanti ada pembahasan tersendiri terkait lingkungan kerja. Tapi yang perlu diingat adalah ketika melakukan pekerjaan, karyawan atau pekerja sebagai manusia itu tidak dapat dipisahkan dari berbagai keadaan di sekitar tempat mereka bekerja, ya, yaitu lingkungan kerja. Ya, karena selama melakukan pekerjaan, setiap pekerja atau karyawan itu akan berinteraksi dengan berbagai kondisi yang terdapat dalam lingkungan kerja. Ya, nah, menyeimbangkan faktor internal dan eksternal itu adalah goalnya pendekatan ergonomi, ya. Nah, ini adalah metode penilaian risiko muskuloskeletal, ya. Jadi untuk membuktikan bahwa ada hubungan kausal, kita perlu instrumen yang dapat dijadikan parameter, ya, baik kualitas atau kuantitasnya. Bisa menggunakan ROSA, ya, Rapid Office Strength Assessment, kemudian RULA, Rapid Upper Limb Assessment, kemudian REBA, Rapid Entire Body Assessment, kemudian Brief Survey, Baseline Risk Identification Ergonomic Factors, dan metode Nordic, ya, Body Discomfort Map, gitu ya. Nah, untuk ROSA, RULA, dan REBA itu ada materi tersendiri, ya. Karena ini memang sering digunakan di dunia kerja, ya. Untuk brief survey dan Nordic itu relatif lebih mudah karena sifatnya pengamatan dan menjumlahkan skor saja. Dari skor itu dari penjumlahan dari skor yang sudah kita hitung itu ketahuan nanti rating risikonya di level mana, ya. Nah, ini sekedar pengantar saja untuk ROSA, ya. ROSA itu seperti ini. ROSA itu digunakan untuk mengukur risiko yang berhubungan dengan komputer, ya, atau administrasi, ya. Kemudian RULA adalah metode untuk menilai postur, ya, atau gaya atau gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas, ya, upper, ya. Kemudian perhitungannya menggunakan kombinasi 3 tabel, ya, seperti contoh. Ya, jadi nanti akan ada materi khusus tentang cara menilai menggunakan RULA ini. Ya. Kemudian REBA, ya, atau Rapid Entire Body Assessment. Ya, ini untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan pergelangan tangan, dan kaki seorang operator. Ya. Kemudian ini brief survey, ya. Ini metode untuk menilai tingkat risiko ergonomi yang dapat menimbulkan kumulatif trauma disorders, gitu ya. Jadi faktor-faktor risiko yang dinilai dalam metode ini itu postur pergelangan tangan, ya, bahu, kemudian siku, leher, punggung, dan kaki. Nanti tinggal dijumlahkan per organ bagian tubuh. Nah, interpretasi skor itu ada di lembarnya, ya. Jadi kita tinggal melihat saja rating risk-nya, ya. Ini untuk Nordic, kita bisa tanyakan kepada pekerja atau pekerja mengisi sendiri apa yang dia rasakan selama bekerja. Bila ada keluhan kesemutan, baal, pegal, atau nyeri, itu ada arsiran khusus, gitu ya. Kemudian ditulis sesuai dengan bagian tubuh yang dirasakan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan saat ini sebagai pengantar. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Ya. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa mulai biasakan untuk edukasi protokol kesehatan agar orang terdekat Anda itu mengetahui bahaya serta apa yang bisa dilakukan di masa pandemi seperti ini. Ya. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.